never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan tarif PPN terbaru berdasarkan Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Tarif terbaru PPN yang mulai berlaku di tahun 2022 dilihat dari dasar hukumnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Jadi, dari dasar hukum Undang-Undang HPP ini, tarif PPN yang mulai berlaku di tahun 2022 yaitu sebesar 11%. Di sini, pada tanggal 1 April tahun 2022, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersepakat untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% dan sudah berlaku hingga sekarang. Jadi, pemberlakuan tarif PPN sebesar 11% ini dimulai dari tanggal 1 April tahun 2022. Objek yang dikenakan tarif PPN terbaru yaitu ada impor BKP atau barang kena pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya yaitu layanan streaming musik, ini masuk ke dalam tarif PPN terbaru. Lalu yang kedua ada ekspor BKP dan atau JKP, jasa kena pajak oleh PKP, pengusaha kena pajak. Lalu yang ketiga, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Contohnya yaitu PPN atas bangunan, maka akan dikenakan tarif PPN terbaru. Berikutnya yang keempat, penyerahan aktiva oleh PKP atau pengusaha kena pajak yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atau pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Berikut ini ada jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 11%, yaitu diantaranya barang kebutuhan pokok. Jadi ini merupakan barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Yang pertama yaitu barang kebutuhan pokok, lalu ada jasa kesehatan, ketiga jasa pendidikan, dan yang keempat ada pelayanan jasa sosial. Pada jenis barang dan jasa yang disebutkan ini, dari keempat barang tersebut, diterapkan tarif PPN khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita masuk ke dalam contoh dan cara menghitung tarif PPN tahun 2022, yaitu tarif PPN-nya sebesar 11%. Di sini ada studi kasus. PT ABC sebagai PKP atau pengusaha kena pajak yang bergerak di penjualan alat elektronik menjual 10 set PC
desktop kepada PT XYZ dengan total harga senilai 300 juta rupiah. Maka berapa besaran PPN atas transaksi tersebut? Kita lihat dari studi kasus ini. Kita ketahui dari soal tersebut dasar pengenaan pajak atau DPP adalah 300 juta rupiah. Maka dari transaksi ini, secara sederhana kita menghitung pajak pertambahan nilai atas transaksi tersebut, yaitu besarnya PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Tarif PPN sebesar 11% dikali dasar pengenaan pajaknya yaitu 300 juta rupiah. Maka besarnya PPN atau pajak pertambahan nilainya sebesar 33 juta rupiah. Jadi 11% dari 300 juta rupiah yaitu 33 juta rupiah. Dari sini, maka total nilai transaksi yang ditambahkan dengan PPN, jadi ada transaksi pengenaan pajak yaitu 300 juta rupiah, lalu ada PPN sebesar 33 juta rupiah, maka transaksi ini akan menambahkan total dari transaksi ditambahkan dengan pajak pertambahan nilainya menjadi 333 juta rupiah. Itulah tadi penjelasan tentang pajak pertambahan nilai terbaru tahun 2022 yang kenaikannya sebesar 11%. Berikut dengan contoh soalnya. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku mulai bulan April tahun 2022. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.